beratnya 3,4 kilo, panjangnya 48 cm. Pas begitu saya gendong, wah gue kayak ngaca. Iya. Jadi mohon maaf istri saya, kamu tidak kebagian. Oh ya, ini yang kita nanti-nanti di keluarga kami. Dari beberapa bulan yang lalu, waktu pertama kali kita tahu bahwa jenis kelaminnya laki-laki, ini dinanti banget, memang jadi berita bahagia di keluarga. Semuanya happy menyambut kedatangan dia yang lebih cepat dari rencana. Tapi alhamdulillah semua proses persalinan berjalan lancar, persalinannya cukup cepat, lahirnya selamat, alhamdulillah, ibunya juga selamat. Sekarang lagi proses recovery, anaknya tadi saya tengok beberapa kali juga alhamdulillah kondisinya sehat. Nama justru last minute. Jadi yang udah lama itu adalah kesepakatan saya dan Usi kalau mau ada nama bapaknya di anak laki-laki kita gitu. Waktu itu akhirnya kita sepakat, ya udah kasih aja nama kamu Pratama gitu. Kita tinggal pikirin apa namanya gitu. Semuanya bertahap. Saya memang dari awal bilang sama Usi, kayaknya anak sekarang pengen ada kayak unsur Jawanya gitu. Usinya setuju. Terus Usi awalnya yang pertama kali nemu yaitu Lingga awalnya. Usi bilang itu bahasa Jawa yang artinya anak laki-laki. Terus saya kebetulan, wah oke juga tuh Lingga, ya udah keep dulu deh Lingganya gitu. Terus habis itu pelan-pelan baru nemu Saka, karena bingung mau Lingga Saka Pratama atau apa gitu, bingung ininya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya gabung aja idenya Usi dan idenya saya, Saka Lingga. Ibranya baru ending-ending, karena tadinya Saka Lingga Gandhi Pratama, last minute saya bilang kayaknya Ibra deh. Loh, aku udah pesan selimut udah ini, beli lagi aja gitu. Akhirnya lebih seretnya ke Saka Lingga Ibra Pratama. Jadi sebenarnya planningnya adalah sesar. Jadi hari ini tuh baru pas benar-benar masuk 38 minggu. Kita planning sesar di tanggal 4, Jumat besok. Cuman tiba-tiba kemarin kan Usi datang ke rumah sakit untuk proses swab test, cek jantung, CTG dan lain-lain untuk memastikan kondisinya prima untuk menjalani operasi sesar. Terus tiba-tiba pulang dari rumah sakit, dia nyampe rumah, saya posisinya lagi di tempat kerja, Usi telepon saya, kok udah mulai nyeri-nyeri ya gitu, kayak ngerasa kontraksi. Memang paginya waktu di CTG ada kontraksi tapi halus. Jadi ibaratnya kalau mau nunggu 3 hari lagi untuk planning sesarnya masih sangat bisa. Dokter sih meyakinkan begitu bersama susternya. Tapi ternyata semua berkata lain. Anaknya pengen keluar lebih cepat. Pas Usi kontraksi, saya di tempat kerja cuman bilang antar ke rumah sakit sekarang. Saya susul ke rumah sakit, kita cek. Memang ternyata mulut rahimnya udah lunak. Jadi memang udah mulai masuk ke proses menjelang persalinan. Cuman Usi nggak bisa kalau harus lahir normal di kehamilan sekarang karena sebelumnya sesar. Jadi kalau misalnya anak kita yang kelima ini mau lahir normal bisa-bisa aja, tapi nggak boleh ada bantuan ILA untuk mengurangi rasa sakitnya. Sementara Usi udah bisa ngebayangin sakitnya kayak apa, akhirnya kenapa itu pilihannya sesar dari awal gitu. Yang ini jauh lebih ringkih sih, maksudnya beberapa kali Usi itu diharuskan bed rest, beberapa kali tiba-tiba flag, bahkan sempat masuk rumah sakit di hari H Lebaran waktu itu kurang lebih 10 hari. After itu ada aja trouble-nya, ntar tiba-tiba kayak ngerasa ada kayak ngerempes gitu. Waktu dicek ke sini ternyata bukan ketuban. Cuman dokternya juga antara yakin nggak yakin karena bisa jadi itu ketuban, tapi karena untuk menenangkan Usi bilangnya itu juga bukan ketuban gitu. Tapi dalam proses pemantauan memang kita ambil kesimpulan kayaknya itu bukan ketuban, memang kondisinya lebih basah kalau hamil tua. Banyak sih trouble-troublenya, terus dia lebih kemana-mana kalau misalkan perlu jalan agak jauh
sekarang prefer kursi roda. Padahal dulu hamil sebelumnya mau jalan jauh keliling mall apa segala macam masih jalan aja biasa. Sekarang naik turun tangga kecapean dikit ngap gitu, nafasnya sesak gitu. Bahkan di rumah itu pernah sesak nafas, tiba-tiba gitu dia lagi jalan nyamperin saya, tiba-tiba dia berhenti, dia panggil saya sesak nafas sampai akhirnya sempet ke jatuh duduk gitu karena dia ngerasa aduh nggak bisa nafas gitu. Nafasnya kayak nggak bisa pol gitu. Satu sisi kan pertimbangan kekhawatirannya karena usia yang udah nggak muda lagi gitu. Memang hamil di usia 40 resikonya jauh lebih tinggi daripada hamil di usia muda pastinya. Jadi pemantauannya memang lebih serius. Terus kita nggak boleh ngentengin hal-hal yang usia alami. Misalkan tiba-tiba dia ngerasa ada yang aneh sama dirinya, saya langsung prefer telepon dokter atau langsung bawa ke rumah sakit untuk dicek, lebih memastikan gitu sih, karena saya pengennya kan semuanya lancar sampai hari H, ibunya selamat, anaknya selamat. Beratnya 3,4 kilo, panjangnya 48 cm. Anestesinya baru mulai hilang, jadi dia baru mulai ngerasa nyeri di bagian perutnya. Terus tadi udah belajar juga untuk nyusuin. Masih lemes sih, masih sering ngeluh kayak ngefly gitu. Cuman udah mulai enak diajak komunikasi gitu. Memang agak lama tadi, pemulihannya lumayan lama. Kalau ngucapin rata-rata by WhatsApp atau di sosmed atau sebagian yang lain telepon gitu. Cuman ada juga yang mungkin video call langsung ke USI. Cuman memang bahkan sampai ngirim gift atau ngirim karangan bunga aja nggak boleh. Memang kita udah dikasih tahu dari pihak rumah sakitnya, Pak, ini mohon maaf demi kenyamanan bersama, ada aturan-aturan selama masa pandemi bla 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 bla, udah dijelaskan ke saya dan saya sih nggak apa-apalah gitu. Tapi kadang-kadang kan teman-teman yang suka pengen ngasih perhatiannya tapi karena situasinya sulit, jadi saya oper semuanya ke rumah. Kalau mau ngirim apa-apa ke rumah, kalau misalkan mau jenguk nanti aja gitu, karena kita perlu mikirin juga kalau misalkan ada orang datang ke rumah kan nggak bisa diabrekin di satu hari ada tiba-tiba beberapa orang gitu. Nggak tahu nih teknisnya nanti gimana gitu, makanya ya udahlah dinikmatin aja. Oh iya. Saya udah sering nanya-nanya sama teman-teman saya yang punya anak laki-laki. Hei, ngurus anak laki-laki beda nggak sih? Beda banget bro. Wah, aku tidak sabar. Jadi iya, kan hal yang baru bagi keluarga kita gitu. Selama ini ngurusnya perempuan gitu. Sekarang kayak excited gitu. Kita bakal nemu apa ya sama si anak laki-laki ini nanti. Misalkan gedean dikit nih, cicilan apa enggak ya gitu. Jadi penasaran sama semua tingkah laku yang nanti akan muncul gitu. Kayaknya yang sekarang beda sama yang sebelumnya dia sesar. Kalau yang sebelumnya kan itu pengalaman pertama dia sesar, setelah sebelumnya lagi normal. Jadi dia adaptasi sama rasa sakitnya, sama lukanya itu kayak lebih lama proses pemulihannya. Waktu itu kemungkinan 5-6 hari. Tapi kayaknya yang sekarang tadi saya tanya, kamu udah lebih adaptif nggak sama sakit yang kamu rasain sekarang? Kayaknya lebih iya, karena aku udah pernah ngerasain. Jadi kayaknya sekarang kayak udah, oh iya, aku ingat rasa sakitnya hanya sebatas itu gitu. Jadi kayaknya sih mudah-mudahan 2-3 hari kita bisa pulang. Kak, lebih mirip ke siapa, Kak? Hah? Lebih mirip ke siapa, Kak? Oh, tadi saya di Instagram udah ngasih kisi-kisi. Wah, pas begitu saya gendong, wah gua kayak ngaca. Iya. Jadi mohon maaf istri saya, kamu tidak kebagian.